Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksa Aida Yunifa, kelas 10A, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ekonomi, mengenai materi alat pembayaran berbasis kartu. Dalam jenis alat pembayaran berbasis kartu, terdapat sebagai jenis kartu pembayaran antara lain kartu yang bersifat kredit seperti kartu kredit, misalnya kartu pasar swalayan, dan juga kartu yang bersifat debit seperti debit card dan kartu ATM. Selain itu, terdapat juga jenis kartu yang danyanya telah tersimpan di dalam chip elektronik pada kartu tersebut yang dikenal dengan smart card atau chip card seperti kartu prabayar. 1. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk transaksi dalam berbelanja, di mana kewajiban pembayaran dari pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit kartu, dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran pelunasan secara sekaligus atau secara angsuran. Manfaat dalam menggunakan kartu kredit adalah lebih mudah dan cepat dalam melakukan transaksi berbelanja tanpa menggunakan uang tunai, dan juga banyak penawaran menarik dari penerbit kartu kredit, diantaranya seperti point rewards, diskon di pedagang, dan pembelian barang dengan bunga cicilan 0%. Tetapi dalam kartu kredit juga memiliki resiko, misalnya resiko kartu dapat digunakan oleh pihak lain karena kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN. 2. Kartu ATM dan kartu debit. Kartu ATM adalah kartu khusus yang diberikan oleh pihak bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronis atas rekening tersebut. Kartu ATM atau kartu debit dapat digunakan bertransaksi melalui mesin ATM. Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka kartu tersebut disebut kartu ATM. Namun, jika digunakan untuk bertransaksi pembayaran dan pembelanjaan non tunai menggunakan mesin EDC, maka kartu ini disebut sebagai kartu debit. Keuntungan dalam menggunakan kartu ATM dan kartu debit adalah sebagai berikut. A. Mudah karena tidak perlu datang ke bank untuk bertransaksi atau memperoleh informasi. B. Aman karena tidak perlu membawa uang tunai untuk transaksi belanja di toko. C. Fleksibel karena transaksi penarikan tunai atau pembelanjaan via ATM atau EDC dapat dilakukan di jaringan bank sendiri, jaringan lokal dan internasional. D. Leluasa karena dapat digunakan transaksi setiap saat meskipun hari libur. 3. Uang elektronik. Uang elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Dalam menggunakan uang elektronik harus melakukan penyetoran uang terlebih dahulu pada penerbit dan disimpan dalam media elektronik. Untuk dapat digunakan bertransaksi, ketika digunakan nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang selesai nilai transaksi, dan setelah itu dapat mengisi kembali total. Manfaat uang elektronik sebagai alat pembayaran adalah sebagai berikut. A. Memberi kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. B. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil. C. Sangat mudah diterapkan untuk transaksi massal yang nilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, jalan tol, fast food, dan sebagainya.